Iya, sorry, hampir saya kelupaan. Waduh, ini biasanya yang kelupaan ini nih informasinya penting banget karena yang kita ajak ngobrol sibuk banget nih ya. Aduh, so sibuk lah kita orang. Bro, Bro Gimana Bernard, bro kabarnya? baik banget, baik banget. Kabar gimana bro? Aman ya? Aman, so far so good. Sok. September ini surprisingly marketnya sangat enak ya. Oke, wah enak nih, menarik ya teman-teman ya. Jadi karena Wah, obrolannya bro, enak beberapa banget. minggu lalu nih market sepi, market kurang seksi gitu kan. Nah, tapi bro, sebelum kita masuk ke topiknya nih ya kan, gue mau Ha, pertama-tama gue mau say thank you dulu ya buat Bro Bernard untuk waktunya mau diluangin ya buat Cekal sama-sama. Sekuritas dan tentunya buat teman-teman Cuan Troopers yang mau ngobrol-ngobrol nih sama Bro Bernard sama mungkin juga nanti ada tanya-tanya insight sedikit ya bro ya mungkin mengenai saham-saham yang mereka pegang nih. Soalnya kan lagi ada yang Boleh. ikut kompetisi trading of score bro kan. Jadi mungkin banyak yang pengen tahu nih insight-insight dan tanggapannya bro Bernard. Oke, sebelum kita mulai, ini suara gue aman ya bro ya, kedengeran ya? Aman, aman. Oke, aman Bagus. ya, itu yang paling penting. Oke, ya jadi topik kita kan hari ini membahas tentang kenaikan minyak terhadap ekonomi Indonesia ya bro ya. Tapi sebelum Oke. kita masuk ngebahas tentang minyak, gue mau tanya dulu nih, pertanyaan yang selalu gue tanya ke lawan ngobrol gue kalau TikTok, tanggapan lu gimana nih melihat market kita sekarang ini? Iya, Nah, jadi kita ngomong secara teknikal dulu ya. iya, IHSG secara teknikal ini bagus banget, mm, kebaca banget. Jadi udah 2 bulanan ini IHSG ini gerakannya kebaca banget. Dan bagus ya, kita nggak ada buat lower low selama sebulan terakhir. iya, Memang sideways, tapi sidewaysnya sideways lebar. Dan sideways lebar mm, ini kalau kita buat trading sih oke banget ya. Terus kalau kita memang bisa baca flow-nya, kebetulan saya sama warga 88 udah concern ke komoditi sejak 24 Agustus. Jadi mm, mm, harusnya sih karena kita udah in di komoditis cukup menikmati ya selama sebulan terakhir ini mm, pergerakan marketnya. Apalagi market sideways lebar ini kalau kita disiplin tektok sih lumayan ya. mm. Ya, ya, ya. Gitu. Oke, jadi dengan market keadaannya sideways ini malah memberikan lebih banyak opportunity ya bro ya untuk trading gitu kan kalau misalnya strateginya benar gitu kan. Betul. Yang penting jangan salah lihat posisi ya. Contoh nih, Mhm, mungkin sejak sebulan lalu kan kita udah tahu nih bahwa kemungkinan yang awal kita prediksi suku bunga turun mhm, dari Bank Indonesia, ternyata kan mungkin akan sedikit lebih lama karena mhm. melihat tendensi inflasi di Amerika juga sepertinya Iya. tidak melanjutkan pelemahannya. Kita juga melihat Mhm, bahwa sekarang harga energi juga kembali naik dan mhm, kemungkinan di US akan flattening juga jauh lebih lama. Jadi sepertinya dengan posisi flattening di 5,5%, itu mhm, BI tidak akan favorable untuk menurunkan suku bunga dengan segera. Walaupun mhm, tujuan akhirnya ya sama, ini ujungnya udah kelihatan, suku bunganya udah kelihatan, dan pasti akan turun. Tinggal mhm, berapa lama flatteningnya ini nih. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa semua emiten yang sensitif terhadap suku bunga, ini yang awalnya kita predik akan jalan di bulan 8, bulan 9, ya mhm, otomatis akan ke delay, walaupun bukan berarti mhm, nggak akan ke sana lagi ya. Nah, dalam mhm, hal seperti ini ya kita harus dinamis. Oh oke, sekarang kita tahu bahwa yang hot apa? Ternyata inflasi drivennya by energi lagi nih. Seperti yang mhm, mungkin saya sama Brojo dulu pernah bilang masalah coal. Coal ini kan saya mhm, predik memang 160 sampai 180 ya. mhm, Karena bottomnya udah lewat dan sekarang kita lihat memang di area itu sampai akhir tahun saya percaya masih sama. Dan oil pun saya lihat juga akan di area 100 sampai 120. Ini mungkin orang banyak nggak mhm, predik, orang banyak nggak percaya di awal tahun ya. Karena pada mhm, awal tahun itu kan harga oil ditekan habis-habisan oleh supply Amerika. Di mana mhm. sekarang kita tahu inventory Amerika ini udah shortage untuk oil. Ya. Jadi mereka udah nggak bisa lagi mengganggu masalah supply ya. Jadi mereka udah Mhm, nggak bisa intervensi masalah supply dan yang ada ya kembali ke fundamental oil di mana oil ini udah ada investment lebih dari 5 tahun. Nah, mhm, ini semua yang menjadi inflation driven untuk goods. Jadi kalau Amerika kita ngomong
katakanlah selama 6 bulan kemarin itu inflasinya itu kan dari servis ya, dari Iya. tenaga kerja, labor yang mahal, goods-nya sudah melandai. Nah sekarang servis ini udah mulai melandai, goods-nya yang mulai naik lagi nih, Hmm. seperti itu. Makanya yang Ya, ya. semua suku bunga driven yang sensitif terhadap suku bunga ini pasti akan sedikit gonjang ganjing. Nah kembali lagi ya Hmm. kita lihat fokusnya kemana ya kita harus lincah kayak gitu. Memang marketnya Oke. sekarang harus dinamis sih bro. Kita nggak bisa Hmm. maksain pandangan yang sama. Oh pokoknya ini suku bunga harus turun ya memang turun. Cuma karena momentumnya Hmm. berbeda ya kita harus bisa ikut berbeda. Dancing in the rain lah kayak gitu. Ya, ya, ya. Setuju banget ya sama Bro Bernard ya. Dan gue juga yakin ya pasti teman-teman Cuan Troopers juga setuju dengan kata dinamis ya. Jadi kita tidak bisa Iya memaksakan begitu kan market tuh harusnya begini gitu kan. Bahkan kita harusnya mengikuti dengan pergerakan market karena bisa dibilang opportunity sebenarnya di market selalu ada aja ya bro ya kan ya. Jadi betul bagaimana kita melihatnya aja dan menentukan juga strategi kita bagaimana dan tentunya dengan tujuan-tujuan keuangan kita juga gitu supaya cocok ya tidak menjadi rugi begitu kan atau malah jadi ya menjadi risiko yang terlalu besar kita tidak bisa kita tahan lah ya begitu. Oke tadi Bro Beret betul mention kan mengenai sektor energi begitu ya. Tadi juga betul. ada mention mengenai sektor goods ya. Untuk akhir tahun ini kalau dari pandangannya Bro Bernard kira sektor yang menarik lah yang naik panggung nih kira-kira di akhir tahun ini atau kayaknya sampai akhir tahunnya akan begini aja nih market. Boleh di-share nggak Oke, tanggapannya? Mm-mm. oke. Jadi kalau boleh dibilang, call ini udah masuk ke target saya 160 sampai 180. Otomatis kita udah bisa mulai forecast EPS dari berbagai emiten call yang besar. Contoh ITMG. Mhm. Jadi mungkin bagi warga 88 yang dengerin saya sangat paham ketika ITMG pengumuman earning full year 22, di saat itu pula saya udah bisa predik bahwa full year 23 ITMG ini di kisaran 9.000 sampai 10.000, terjeleknya Hmm. 8.000. Nah, Hmm. menurut saya harga ITMG saat ini pun udah price in terhadap EPS yang full year 23 dan beberapa Hmm. emiten batubara lain pun menurut saya Hmm. udah price in karena mereka udah rebound cukup kencang juga dari bottomnya. Hmm. Dan batubara walaupun kita ngomong mau winter apapun ya ini kayaknya juga masih ketahan di level 180 seperti itu. Hmm. Nah, kita punya satu truth card yaitu oil. Nah, di mana oil ini nggak ada yang predik bahwa ini bisa break balik di atas 100 bahkan stabil di antara 100 120. Jadi, Hmm. nah mungkin kalau dari Brojo Kreatif, semua emiten yang oil related, contoh nih kapal-kapalan yang OSV ya, Hmm. yang Hmm. offshore service vehicle, itu semua udah rally. Karena apa? Mereka semua bisa memperbarui kontrak dengan user mereka, yang awalnya waktu oil ini sedangkan murah mereka itu nggak bisa dapat kontrak mahal karena oilnya mahal, mereka bisa membeli kontrak dan ini sangat berpengaruh ke bottom line mereka. Hmm. Dan juga ini Hmm. juga banyak, istilahnya banyak pemain yang udah berguguran di bisnis OSV, sehingga yang bertahan ini akan berpotensi untuk merebut market share yang ada. Tapi ini semua Hmm. kan juga udah press in semua ya. Terus kalau kita ngomong emiten oil-oilan, contoh Elva kayak kita mau ngomong Medco kayak, ini Hmm. semua saya rasa juga udah naik cukup signifikan. Bahkan energi pun juga udah naik cukup Hmm. signifikan. Jadi menurut saya sih sampai akhir tahun kemungkinan akan sideways lebar seperti ini untuk di komoditis, cuma bukan nggak mungkin untuk meraup con di sana ya, karena sideways Hmm. lebar ini menarik nih, Hmm. seperti Ya, itu. ya, ya. Jadi view-nya kalau misalnya mau aku coba recap tadi sampai akhir tahun masih sideways lebar lah ya untuk komoditi Yap, juga gitu kan. Berarti tergantung betul, dari memposisikan aja ya bro ya, memposisikan harga betul, kita masuknya di berapa dan sebagainya ya. Oke, oke, betul, oke. betul. Iya, oke. Jadi yang nonton kita kan memang malam hari ini Cuan Troopers nih bisa dibilang pengetahuan dan wawasannya sedikit akan agak berbeda begitu ya bro. Mungkin untuk teman-teman yang Cuan Troopers, aku mau menjadi suaranya nih bertanya. Mungkin dari teman-teman yang nggak berani bertanya nih.
kira-kira selain dari sektor tanker nih tadi kan yang Bro Berat mention, ini oil ini ada dampaknya apa lagi nih terhadap investor atau nggak pelaku pasar modal? Kan kadang-kadang orang di dalam pasar modal investasi gitu kan atau trading melihat satu berita gitu kan mengenai minyak harganya naik, tapi dia nggak tahu korelasinya itu gimana gitu dengan mereka, gitu kan. Nah, kira-kira bisa di-share nggak nih buat Oke, teman-teman entrepreneur yang baru investasi atau baru trading, bagaimana mereka menanggapi lah istilahnya harga minyak yang naik ini gitu kan, apa yang mungkin bisa mereka perhatikan sebagai opportunity dan juga mungkin sebagai sesuatu yang mereka harus hati-hati juga nih, begitu. Mungkin bisa di-share nih oke. sama Bro Bernard ya. Ya, jadi kalau kita tahu oil itu kan salah satu sumber energi. Hmm. Otomatis kalau oil naik, yang paling naik akan mengikuti oil itu apa? Pasti coal. Karena energi Hmm. alternatif selain oil saat ini ya coal gitu kan. Oil and gas lah, gas dan coal itu akan mengikuti Hmm. naik seiring dengan naiknya oil. Hmm. Nah, berarti kan emiten-emiten yang terkait dengan gas dan batu bara ini akan cukup menarik, seperti yang tadi saya bahas. Dan kita juga harus tahu, emiten oil ya pasti yang surfing offshore itu pasti akan kecipratan seperti yang tadi saya cerita. Surfing offshore itu apa? Kapal-kapal yang melayani pengeboran lepas pantai. Kita sebutnya OSV ya, Hmm. Offshore Hmm. Service Vehicle. Nah, itu pasti Hmm. juga akan mengalami kenaikan. Bukan sembarang kapal ya, jadi bukan semua kapal pasti akan naik, karena kapal itu ada kapal tongkang, ada Hmm. kapal kontainer, Hmm. ada kapal OSV, seperti itu. Jadi nggak Ya. semua kapal akan naik, walaupun ini ada satu peluang karena ada kekeringan besar di Eropa dan Afrika. Jadi kayaknya ada peluang bahwa kapal kontainer ini juga akan naik. Tapi Hmm. ini nggak oil related ya, ini karena cuaca Hmm. nih. Ini karena cuaca, Hmm. lain cerita gitu kan. Nah, Ya. terus kita juga tahu nih, kalau karena oil ya pasti apa? Produsen ban. Produsen ban itu kan juga salah satu Hmm. cost terbesarnya juga di oil kan. Nah, sedangkan produsen ban ini nggak bisa setiap saat pass on mereka punya cost ke harga jual. Jadi biasanya kayak gini ini akan menggerus mereka punya margin seperti Hmm. itu. Dan kita juga tahu kalau produsen ban itu kan pasti rubber itu juga harganya Hmm. ngikutin oil gitu kan. Pasti mereka juga Hmm. ketekan. Nah, Hmm. kalau kita udah tahu bahwa oil and coal ini naik, kita tinggal lihat nih, yang sensitif terhadap oil and coal itu apa? Biasanya sih ini ya, kayak TPIA itu harusnya dia sensitif terhadap oil. Cuma ini kan memang anginnya lagi berkibar ke arah grup ya. Jadi ini salah satu yang mungkin jadi faktor X, dan faktor oil naik ini sepertinya udah terprice in di harga TPIA yang kemarin koreksi sampai 2000 seperti itu. Hmm. Nah, di sektor lain mungkin mungkin dari dalam waktu dekat ini kalau dari sumber energinya naik, biasanya itu komoditis yang diproses dengan energi, contoh nih, Hmm. nikel, itu kan juga Hmm. butuh coal banyak, Hmm. itu juga butuh oil gitu kan untuk smeltingnya, copper, nah, itu kan pasti mereka juga akan ada kenaikan dari mereka punya biaya produksi. Ya, biasanya itu juga mempengaruhi harga metal-metalan ya. Hmm. Jadi biasanya dari energi naiknya ke metal-metalan. Sooner later pasti akan refleksi. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman cuan troopers, jadi bisa dibilang minyak ini mempengaruhi banyak banyak bisnis lah ya, begitu kan. Dari mungkin Betul, sisi betul. malah 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 ada yang bisa memberatkan perusahaan juga dari sisi pengeluarannya, begitu kan. Tapi juga ada yang membuat menjadi ada sentimen seksi lah istilahnya ya, perusahaannya atau bahkan sektornya nih karena memang harga minyaknya lagi naik. Oke, thank you banget ya Betul, Bro Berat betul. untuk penjelasannya. Nah, nih buat teman-teman cuan troopers aku iklan dikit lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian ya di sini ada yang mau bertanya mungkin tentang saham yang sedang kalian pegang atau mungkin tentang seputar topik kita malam hari ini boleh banget ya tanya-tanya sama Bro Berat ya. Ya, dan juga Silakan. buat teman-teman kalau misalnya ada yang belum buka belum punya akun RDN bisa buka di Sekuritas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bro Bernard. Jadi kita melipir dikit nih, kita agak kemana-mana dulu dikit ya. Gue mau nanya nih, tanggapan kalau misalnya mengenai kan Bro Bernard nih profesional trader nih kan. Ini sebenarnya beritanya Mm-mm. udah seminggu 2 minggu lalu lah dibahas. Tapi gue pengen tahu juga nih pendapat dari lu mengenai ARB simetris. Singkat aja bro, menurut lu tuh
Sempet banyak orang yang takut gitu kan, ARB simetris. Tapi ada juga kayaknya biasa aja. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Ini buat teman-teman cuan troopers nih, mungkin yang baru Iya, mulai mau trading dan sebagainya, lihat berita ARB simetris tuh kayaknya serem banget gitu kan. Tapi kalau menurut Bro Bernard gimana nih?